mengikuti pelajaran di sekolah ataupun sepulang dari sekolah, yang pasti itu jauh dari pengawasan. Mencari jalan keluar terhadap tekanan-tekanan ini dia salah tempat. Kalau bisa semuanya sih kita mau habiskan, Pak. Terus yang tadi Pak kita yang tadi ini jelaskan ya, tembakau sintetis. Jadi tembakau sintetis ini bentuknya seperti tembakau biasa. Bedanya dengan tembakau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UTMJ, selamat datang kembali di podcast tentang episode ke-8. Tempat kita ngobrol seru, santai, tapi tetap menumpah dan berilmu. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai host, Rizky Kristianto, dan saya Adi Firmansyah sebagai host. hari ini kita bakal membincangkan sebuah hal yang mungkin kita anggap itu sepele dan masih tabu ya, tapi itu sangat penting apalagi di kehidupan kita sebagai mahasiswa dan remaja. Ya betul sekali. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu penyalahgunaan narkoba, tapi masih banyak yang meremehkan, terutama di lingkungan kampus. Narkoba itu bisa masuk dari mana saja teman-teman, termasuk di lingkungan kampus, di mana di sini harusnya kita menjadikan lingkungan kampus sebagai ruang bertumbuhnya intelektual. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu luar biasa ya. Yang pertama itu ada Bapak, siapa? Mungkin bisa berkenalan dulu Pak. Baik, terima kasih Mas host dari podcast kita hari ini di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri, nama saya Ricardo, pangkat saya Ibtu, Inspektur 1. Saya saat ini bertugas di Polres Jakarta Pusat di bagian Satuan Narkoba. Kami hadir di sini mewakili Bapak Kasat Narkoba yang mungkin saat ini belum bisa hadir. Jadi kita hadir di sini untuk memenuhi undangan dari kampus UTM ya, UTM Jakarta. Ya, Mungkin itu sedikit perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Gimana teman-teman? Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibtu Ricardo ya, tadi udah memberikan hadiah. Nah, untuk narasumber kedua ada Bapak. Oke, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Pak Asmi, perwakilan dari kampus Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, yang alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibtu Ricardo ya untuk acara podcast kita pada hari ini, yaitu membahas tema yang sangat-sangat penting khususnya untuk generasi muda ya, terkait dengan obat-obatan terlarang. Nah, itu saja nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait podcast kita hari ini. Demikian. Bagi teman-teman, tema yang kita bawa di sini yaitu narkoba dan kita. Bagaimana peran polisi, kampus dan mahasiswa dalam memutus rantai ketergantungan. Di sini kita akan mengulik bagaimana aparat menindak serta mencegah, dan juga bagaimana kampus serta mahasiswa memutus penyalahgunaan narkoba ini atau melawan penyebaran narkoba ini. So, buat kalian yang lagi dengerin, siapkan headset dan catatan kalau perlu, karena di sini kita bukan cuma diskusi, tapi juga ajakan untuk bergerak. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Boleh diceritakan nggak Pak sedikit gimana kondisi peredaran narkoba saat ini, khususnya di lingkungan pelajar maupun mahasiswa? Baik. Jadi mungkin dari sudut penanganan kasus dari yang kami pernah tangani ya. Jadi memang sekarang bisa dibilang di kalangan remaja banyak sekali yang banyak terpengaruh ya tentang masuknya kejahatan narkoba ini, karena memang bisa dibilang anak-anak kegiatan di luar tidak terawasi. Mungkin orang tua hanya tahu kondisi anak itu di rumah.
Sedangkan untuk di luar atau dalam kondisi dia sedang mengikuti pelajaran di sekolah ataupun sepulang dari sekolah, yang pasti itu jauh dari pengawasan. Jadi memang kalau kita lihat dari kasus yang pernah kita tangani, banyak sekali anak-anak yang akhirnya terjerumus karena pengaruh dari temannya, karena mungkin itu karena tren yang akhirnya menjadi membahayakan bagi anak-anak ya. Maksudnya di sini kita hadir juga di sini, ini hal yang juga positif dilaksanakan untuk mengenalkan tentang bahaya narkoba ya, dan mungkin pencegahan yang dari pihak kepolisian lakukan selama ini. Jadi memang kalau tadi dibilang bagaimana situasinya, yang jelas kita masih memerangi narkoba. Karena memang sampai dengan saat ini narkoba itu masih ada. Jadi keberadaan kita sebagai satuan narkoba yang menangani tindak pidana narkoba terus melakukan penindakan untuk paling tidak menurunkan peredaran yang berada di masyarakat, untuk mencegah dan memberantas ya. Mungkin itu sih, Mas. Tapi buat sejauh ini ya Pak, kalau dari Satuan Reserse Narkoba tuh udah pernah nggak sih kayak ke sekolah mungkin, ke kampus juga, dan ketika Bapak melihat kondisinya di lapangan mungkin di kalangan siswa dan mahasiswa itu kondisi tentang kesadaran kita sebagai remaja terhadap penyalahgunaan narkoba tuh seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan saja. Baik, dari pengalaman yang pernah saya jalani, saya juga sudah pernah ya melaksanakan penyuluhan di beberapa sekolah dan kampus. Kegiatan ini baik dan kami sangat mendukung. Dengan adanya kegiatan ini, dampak yang kita lihat ya baik juga dari pihak sekolah, khususnya guru-guru yang sudah memberikan tanggapan kepada kami, itu sangat apresiasi sekali. Karena dengan kita berikan informasi tentang hal-hal yang kita tunjukkan dalam bentuk macam-macamnya dan efeknya, yang jadinya para siswa itu mengenal, paling tidak mengetahui, oh begini dan bahayanya begini. Ya kalau menurut saya ini harus terus dilaksanakan ya di kampus atau di sekolah, untuk mungkin memperkenalkan tentang bahaya narkoba ini. Gitu. Halo Pak, ngomong-ngomong soal kalangan pelajar dan mahasiswa, mungkin Bapak juga pernah ketemu ya dengan pelajar atau mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Kira-kira jenis apa sih Pak yang sering mereka konsumsi, yang paling banyak yang dilakukan? Oke, baik. Kalau dari kejadian yang pernah kita tangani, perkara-perkara narkoba yang ya statusnya pelajar ya Pak, pelajar atau masih mahasiswa, itu banyak sekali sekarang yang menggunakan narkotika jenis sintetis. Namanya sintetis atau tembakau gorila. Iya. Jadi selain mungkin dari harganya terjangkau ya di kalangan untuk mereka, karena yang pernah juga kita lakukan penyelidikan, ternyata yang kita amankan pun pengedarnya masih pelajar juga gitu. Jadi ini kayak bener-bener circle mereka gitu. Iya. Jadi mudah didapat, akhirnya banyak juga yang terjerumus. Tapi ya kita juga nggak tinggal diam, kita akan tangkap ya sampai ke sumbernya ya Pak ya, sumbernya gudangnya. Jadi memang di kalangan remaja saat ini
ini yang sedang lagi gencar-gencarnya, tapi dari kita juga pihak polisian tidak tinggal diam, kita lakukan penindakan sampai ke sumbernya. Jadi selain narkoba jenis sintetis, mungkin ada juga di kalangan remaja itu yang menggunakan obat-obat keras gitu Pak. Obat-obatan keras itu yang harusnya obat dalam kandungan yang harus menggunakan resep dokter. Tapi ternyata digunakan sama anak-anak kita ya, yang digunakannya dengan jumlah yang harusnya tidak dimakan dalam jumlah sebanyak itu gitu. Yang kita lihat sih setelah kita berhasil amankan dan kita tanya, kita interogasi, tujuannya untuk apa gitu. Katanya untuk menenangkan diri, untuk saya tidak mengerti tujuan lain untuk dia merasakan efek gejala itu membuat dia tenang gitu. Tapi secara medis itu tidak baik. Itu sangat membahayakan organ-organ tubuh di dalamnya. Mungkin itu yang mungkin bisa kami jelaskan, sampaikan. Jadi memang kebanyakan tuh mahasiswa jadi korban penyalahgunaan sekaligus sebagai pelaku juga ya, pengedar ya gitu. Memang kadang hal itu cukup miris juga ya, kita sebagai mungkin insan yang berpendidikan, dimana seharusnya mungkin bisa mencegah itu terjadi, tapi malah justru jadi pelaku pengedaran juga. Oke, mungkin kita lanjut ya ke kacamata dari mungkin orang yang sudah berkecimpung ya di dunia kampus lama, yang mungkin sudah mengamati juga mengenai kondisi mahasiswa mengenai pencegahan narkoba. Nah, kita langsung tanya saja ke Bapak Asmi mengenai kalau dari Bapak Asmi sendiri. Sebelumnya maaf nih teman-teman ya. Teman-teman juga perlu tahu kalau Bapak Asmi itu adalah Ketua Satgas PPKS ya Pak? Iya, PPKS. Nah betul. Nah jadi Pak Asmi juga nih yang mengurusi mungkin semacam kekerasan seksual sekaligus kenakalan remaja juga ya di kampus ya. Nah mungkin pertanyaan pertama nih ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak tuh apa sih yang jadi motif mahasiswa tuh untuk mungkin menyalahgunakan narkoba? Baik, terima kasih. Ya, selaku ketua Satgas PPKS, itu dulu awalnya PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekarang berubah menjadi PPKPT, yaitu pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perguruan tinggi. Jadi tidak hanya seksual, sekarang ada perubahan. Ini memang dari kementerian langsung ini berubah menjadi tindak kekerasan termasuk bullying, termasuk intimidasi. Nah, ini jadi setiap kampus, semua kampus yang ada di Indonesia sekarang sudah ada Satgas PPKPT-nya. Terkait dengan katakanlah ini tindak kriminal ya Pak ya. Tindak kriminal penggunaan atau penyalahan obat-obatan terlarang, yaitu narkoba, memang ini sangat-sangat mengkhawatirkan karena bisa merusak generasi muda kita. Karena generasi yang sekarang merupakan cikal bakal atau calon pemimpin yang akan datang nanti kan. Seperti kalian, mungkin kalian nanti akan jadi warik di sini, jadi rektor di sini kan. Nah itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dijaga. Kemudian kondisi mahasiswa yang rata-rata itu masih secara psikologisnya masih labil, itu bisa menjadi rentan target penyalahgunaan obat-obatan terlarang karena itu tadi. Pertama, itu ada tekanan-tekanan secara psikologis mungkin. Ya, entah itu dari rumah, entah psikologis masalah pribadi, ya kan. Kemudian cara untuk melampiaskan, mencari jalan keluar terhadap tekanan-tekanan ini dia salah tempat. Mungkin bertemu dengan si A yang membuat dia akhirnya salah jalan. Nah, artinya di sini bisa penyebab dari lingkungan, ya, lingkungan sosial, kemudian pergaulan ini bisa berpengaruh. Nah, untuk itu pihak-pihak yang dalam hal ini adalah kampus itu memiliki tanggung jawab tidak hanya mendidik dalam mentransfer ilmu, ya kan, tetapi juga harus bisa memantau kondisi psikologis para mahasiswa yang ada di lingkungan kampus ini. Seperti Bapak bilang tadi bahwa mungkin di rumah baik-baik aja kan,
Di luar kita nggak tahu. Nah gitu kan. Di luar kita nggak tahu. Nah, di luar, di kampus sama. Di kampus baik-baik saja, tapi di luar kita nggak tahu. Nah untuk itu, untuk memutus apa istilahnya rangkaian keterkaitan obat-obatan terlarang ini, perlu ada suatu action atau tindakan yang benar-benar bisa memberikan dampak kepada mahasiswa yang bersangkutan atau di lingkungan kampus yang bersangkutan. Seperti itu sih. Jadi benar-benar harus bisa memberikan apa artinya pencegahan yang maksimal dari pihak kampus. Memang harus ada semacam pembimbingan gitu ya, karena emang motif orang sendiri jadi pemakai itu banyak banget. Ada yang karena motif ekonomi, terus mungkin motif dari sisi keluarganya gitu ya. Memang dari segi pengawasan sama pembimbingan harus lebih ketat lagi. Sama karena kondisi masih labil, rasa keinginan tahuan Pak ya, ingin tinggi, pengen sifatnya coba-coba. Nah ini yang bahaya nih tadi seperti Bapak kasih bilang ke saya bahwa kan yang khawatirkan coba-coba seperti sintetis itu tadi kan, coba-coba karena harga terjangkau. Kemudian aksesnya mudah, ini menjadi apa yang paling banyak dipakai di kalangan anak muda, generasi muda, karena awal mungkin coba-coba seperti itu. Nah, perlunya edukasi yang secara intensif inilah yang bisa insya Allah menjadi benteng untuk menangkal atau memutus rangkaian obat-obatan terlarang ini. Seperti itu. Tapi buat kampus sendiri tuh udah pernah ada upaya belum yang mungkin diusahakan buat mencegah itu semua terjadi gitu? Itu semacam pembimbingan atau pelatihan atau seminar segala macam. Untuk terkait secara khusus narkoba itu belum maksimal. Cuma belum maksimal. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, kita mengundang dari pihak kepolisian, Polres Jakarta Pusat, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu edukasi, upaya konkret kampus dan mahasiswa yang terlibat ini untuk memberikan pemahaman ya kepada teman-teman yang lain, gitu. Nah, gitu. Kemudian bentuk-bentuk itu juga mungkin kalau emang kelihatan nggak kalau peraganya ditampilkan di sini, bisa ya kan? Perlu, karena itu penting karena kita orang awam ini ngeliatnya biasa aja Pak, biasa aja gitu kan? Karena kita juga nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain, nah itu. Udah narkoba aja. Yang tahu bapak-bapak polisi kan, yang tahu hasil lab dan gitu kayak yang tadi itu vape cairan, ternyata ada ininya gitu loh, bisa dijadikan itu serem banget gitu. Oke. Mungkin kita bisa langsung lihat aja ya, daripada berteori doang tapi nggak ada. Oke, baik. Terima kasih. Kami juga di sini datang dan menghadirkan alat peraga untuk adik-adik sebagai informasi yang mungkin selama ini tidak mengetahui nama dan bentuknya. Jadi di sini kami bawa beberapa contoh yang masih kami tangani John dan masih beredar ya, tapi terus kita lakukan pemberantasan. Di sini ada sabu-sabu. Jadi yang di paling ujung sebelah kanan ini sabu-sabu, bentuknya seperti kristal warna putih. Kayak gula. Betul Pak, gula atau garam. Iya Pak. Yang sebelahnya ini adalah ekstasi. Dia seperti obat tablet ya. Jadi digunakan biasanya untuk orang-orang yang kondisinya efeknya maksudnya ya, yang bisa saya jelaskan adalah ini bisa membuat orang panik tinggi, rasa takut, khawatir gitu, dan bisa berbahaya juga gitu untuk jantung dan kesehatan. Maksudnya banyak juga yang mengakibatkan penggunaan dua narkotika ini menyebabkan kematian karena serangan jantung. Nah, di sebelahnya lagi ada putau. Putau ini bentuknya bubuk dan ini sangat berbahaya juga, yang dulu biasanya digunakan dengan menggunakan jalur suntik. Jadi disuntikkan ke nadi. Ke nadi. Iya, inilah yang betul dicampur dengan air yang
dengan penggunaan jarum suntik itu kan jadinya banyak yang tertular HIV/AIDS Hmm. akibat dari penggunaan putau ini. Cuma untuk saat ini sudah habis, sudah hilang, Putra udah nggak ada. sudah nggak ada Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah, jadi kita sudah berantas juga. Berantas. Ya, semenjak di era pemerintahan Jokowi itu darurat narkoba ya, kita benar-benar gencar Oh, menghabiskan. gitu. Ya, ya, ya. Ya kalau bisa semuanya sih kita mau habiskan Pak. Terus yang tadi Pak kita Yang tadi ini jelaskan ya. ya, tembakau sintetis. Jadi tembakau sintetis ini bentuknya seperti tembakau biasa. Bedanya dengan tembakau-tembakau yang mungkin ada di luar, tembakau sintetis ini dia bentuknya lembab. Karena dia dicampur dengan cairan kimia. Yang cairan itu adalah yang mengandung narkotika juga. Gitu. Ini tingkat kerusakannya juga tinggi. Dibandingkan dengan ganja, ini lebih berat lagi. Tembakau ini ya? Tembakau sintetis ini Oh, gitu. itu lebih berbahaya lagi. Kalau menurut penelitian, satu penggunaan hisap ganja sekali dihisap itu merusak jaringan saraf. Jaringan saraf kita ini kan Pak jutaan Pak ya. Ya. Nah itu akan terputus hanya dengan sekali hisap. Jadi Sekali hisap. iya. Dibandingkan sintetis ini lebih berbahaya lagi. Terus yang di bawah ini adalah alat-alat yang bisa digunakan. Alat-alat bisa digunakan oleh para pelaku pengguna. Ini apa, Pak? Ini namanya bong, Suntik Pak. ya? Bong, Pak. Oh, bukan. Alat hisap, Pak. Oh, Alat hisap yang biasa disebut bong. Bong. Jadi penggunaan narkoba jenis sabu-sabu. Ini jarum suntik. Ini juga ada hubungan dengan kesini namanya cangklong ya. cangklong. Pipet iya. Pipet. Ini alat yang biasa digunakan. Oh, Gitu, oke, adik-adik. oke. Jadi, Iya. ketika kita mendapatkan bentuk dan jenis ini di luaran dalam prosesnya proses penyelidikan, ya kita pasti akan amankan. Kan kita amankan, kita bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan, Ya. gitu Pak. Ini kayak serum suntik yang di dokter-dokter itu kan? Betul Pak, ini alat medis. Ini alat medis yang digunakan oleh kedokteran. Iya. Selanjutnya di bawah ini adalah contoh-contoh obat-obatan keras yang ini diperjualbelikan di apotek. Tetapi obat-obatan ini harus bisa didapat dengan menggunakan resep dokter, Pak. Resep dokter karena kandungan obat keras. Betul. Ya, jadi dipergunakan untuk penyakit tertentu, Pak. Gitu. Tapi karena ada pelaku yang menyalahgunakan ini dengan menjual bebas gitu, Pak ya. Terus ada juga akhirnya para pengguna yang membeli, inilah jadinya disalahgunakan, Pak. Disalahgunakan. Inilah kita tangkap, Pak. Oke. Kita amankan dengan dijerat Undang-Undang Kesehatan. Jadi ini sedikit yang bisa kita jelaskan. Ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bawa di sini bisa menambah informasi ya Pak ya. Betul. Bagi adik mahasiswa. Mungkin Itu ya. ada yang ingin ditanyakan dari Ini saya penasaran ya sama yang tembakau sintetis. Itu kayaknya dari segi visual sama ya kayak tembakau Kayak biasa. tembakau. sama seperti tembakau biasanya. Jadi itu memang baru benar-benar ketahuan sebagai narkoba kalau misal baru dicek gitu ya. Iya, biasa. Setelah kita amankan kita harus cek lab. Karena kita harus ada keterangan saksi ahli ya dari ahli dari lab. Setelah keterangan ini dibuktikan ada kandungan narkoba, baru kita lakukan penindakan. Karena disemprot cairan kimia tadi katanya. Betul Pak. Berarti dari segi bentuk terus aroma juga nggak ada bedanya gitu ya sama tembakau biasa atau ada? Ada sih Pak. Ada. Ada. Jadi kebetulan kita baru tangani juga sih, belum lama ya. Prosesnya juga panjang sih. Jadi kebetulan kita dapat bibitnya, bibit dari produksi. Cara produksinya ini jadi ada campuran alkohol gitu. Oh gitu. Baru disatukan, baru dalam bentuk cairan itulah yang disemprotkan ke tembakau ini. Tembakau itu. Iya. Oke ya. Paham ya. Jadi nggak hanya nama, bentuk bendanya kita tahu. Jadi kalau Seperti ini kayak bong kan belum pernah lihat ya. Ini cara makanya gimana Pak? Ditiup dihisap. dihisap Pak. Jadi Oh. dihisap asap yang dikeluarkan dari narkoba yang digunakan itu. Ya. Ada yang pakai botol ya Pak? Iya. Ganti bong.
Ada juga yang menggunakan botol-botol Betul-betul. yang ada di Ya, luar sana. Ya kalau ada informasi tentang bentuk dan alat-alat ini langsung hubungi kita. hubungin, betul. Nanti kita sampaikan nomor kontak yang bisa dihubungi ya. Iya, Karena memang kita harus hadir. Dengan adanya kayak gini-gini kita harus datang betul. memberantas. Lantas. Ya kalau Jelas. ya Pil ini Pak, sebenarnya kalau misalkan dia emang ada penyakit tertentu aman berarti digunakan seperti pil-pil yang di bawah ini. Resep dokter. Kalau resep dokter. harus melalui resep dokter. Resep dokter. Ini sangat berbahaya ketika tidak melalui resep karena obat keras ya. Jadi bisa mengganggu dan merusak organ di dalam. Jadi kalau digunakan bukan diperuntukannya kan Overdosis istilahnya, overdosis. Nah, tapi memang jika digunakan oleh para pelaku yang memang menggunakan obat keras ini, dia menggunakannya dalam jumlah besar juga. Itu membahayakan lagi. oh gitu. Ya. Gitu loh, Pak. Tapi kalau dari Polres sendiri, ini ada semacam pengawasan sendiri nggak sih soal yang obat-obatan yang dibawa nih? Soalnya kan ini dijual secara umum gitu ya. Iya. Bahkan di apotek pun kita bisa beli secara langsung gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri tuh biasanya untuk mengawasi penggunaan yang ini gimana Pak? Ya, kita dari Polres Jakarta Pusat melakukan patroli ke wilayah-wilayah rawan narkoba, khususnya peredaran obat-obatan keras. Obat keras ya. Mungkin ada beberapa wilayah ya di Jakarta Pusat yang kita lakukan patroli. Dan memang itu juga kita dapatkan informasi dari masyarakat bahwa tingginya peredaran ini. Kita datang hadir, ternyata juga respon masyarakat baik. Mereka menyampaikan ada patroli Pak, udah agak kurang Pak, katanya gitu. Udah mulai kabur, katanya gitu. Jadi memang benar ada beberapa yang menjual ini bebas. Jadi kita coba melakukan penekanan melalui persuasif seperti itu Pak. Mudah-mudahan ya hilang dari peredarannya Pak ya, karena memang sangat mudah didapatkan. Jadi kita hadir, ya mereka pergi menghindar Pak gitu. Tujuannya untuk itu sih Pak. Dari kami sudah lakukan tindakan persuasif seperti itu. Betul. Iya, Pak. Oke. Nah, ya udah jelas ya bentuk-bentuk ininya dari alat peraga. Oke. Jadi dari edukasi podcast singkat ini paling tidak menambah wawasan kita lah terkait narkoba. Banyak yang nggak tahu narkoba itu ternyata singkatan. Tahu nggak singkatannya apa? Narkotika. Iya Pak ya. Lupa saya. Lupa. Jadi Tidak tahu. Bukan. iya, jadi narkoba itu Singkatan. adalah singkatan. Betul. Narkotika dan obat-obatan terlarang. Terlarang, iya betul. Sama ini mungkin Pak ya untuk apa istilahnya peran aktif kampus itu ke depannya itu tentu harus terus sering melakukan acara-acara yang sifatnya edukasi ya. Ya. Kemudian juga perlu ini Pak, dengan edukasi ciri-ciri orang yang udah terkena itu gimana sih? Nah, kan nih Pak ya. Oh iya. Dari fisik atau dari perilaku, nah, itu kan kita juga harus tahu ya Pak ya. Betul. Biasanya kalau dalam kehadiran kami dalam acara penyuluhan, kami bawa bahan slide yang bisa kita tampilkan. Iya betul. Jadi kita tunjukkan contoh-contoh efek dan gejala orang yang memang yang mana pengguna jenis ini. Jadi kita selalu siapkan itu untuk memperkenalkan pada para pelajar atau mahasiswa tentang ya jenis-jenis ciri-cirinya gitu Pak. Gitu sih Pak. Mungkin saya penasaran juga sih nih ya Pak, kan kita juga kebetulan punya Badan Narkotika Nasional ya. Nah kalau bedanya sama kepolisian itu dari segi kewenangan apa ya? Soalnya kan sama-sama mungkin nyelidikin juga soal narkoba ya. Itu fokusnya apakah berbeda atau mungkin saling kerjasama atau gimana Pak? Jadi Badan Narkotika Nasional, kepolisian berbeda, tapi masing-masing kami menangani tindak pidana narkoba. Jadi untuk di BNN sendiri ada
juga penyidik yang bertugas di sana. Dari kepolisian. Dari kepolisian juga ada yang berdinas di Iya, iya. BNN untuk melakukan penindakan. Gitu. Tapi penyidik yang ada di BNN ini di bawah kepala BNN. Gitu. Jadi BNN bersama kepolisian sama-sama melakukan Pemberantasan. dan juga pencegahan pastinya. Jadi kalau kami selalu kerjasama. Selanjutnya mungkin ada sedikit penjelasan tentang pengguna yang kita amankan di kantor untuk dilakukan rehabilitasi. Ya, Itu kita berhubungan dengan BNN. Nah, karena pemerintah memberikan tugas kepada BNN untuk merehabilitasi pengguna. si pengguna. Jadi pengguna adalah korban ya. Pengguna ini harus disembuhkan. Gitu. Jadi setelah dinyatakan dalam penyidikan bahwa pelaku ini pengguna, kita bersurat kepada BNN untuk dilakukan asesmen namanya. Asesmen itu seperti interview ya, wawancara untuk diputuskan dilakukan dirawat inap atau dirawat jalan atau direhab di mana. Oh gitu. Jadi di BNN ini banyak sekarang beberapa panti-panti rehab di bawah naungan BNN untuk membantu BNN menyembuhkan para pengguna. Oke. Mungkin ini untuk informasi juga buat adik-adik mahasiswa semuanya. Pengguna itu harus disembuhkan. Itulah yang sekarang kami juga gencar mengejar. Ini juga hal yang utama bagi pemberantasan narkoba gitu. Karena ketika orang selesai direhab, dia bisa balik lagi. Oh itu ya. Dia bisa balik lagi. Tapi kalau dikontrol melalui rehabilitasi, dia harus dia harus datang dan hadir untuk untuk melakukan cek urin misalnya. Jadi untuk diketahui bahwa dia udah nggak makin lagi. Betul. Jadi itu dalam pengawasan BNN atau panti rehabilitasi. Mungkin itu ini sekedar informasi dari kami. Kalau boleh tahu Pak, proses penyembuhan yang dilakukan oleh BNN ya, itu apa saja sih Pak? Ya, sebenarnya sih ini pertanyaan ke BNN ya. Tapi karena kami juga menangani pengguna dan kita bekerja sama dengan BNN untuk melakukan penyembuhan bagi pengguna, yang kami tahu ya tentang informasi tentang penyembuhan yang dilakukan BNN ini, dilakukan terapi sih. Terapi diberikan obat, pastinya ada obat vitamin yang untuk mendukung dan mensupport kesehatan para pengguna ini gitu. Yang pasti dengan adanya peran BNN di sini ya sangat baik ya, karena memang selepas dari pengguna ini harus diawasi juga gitu. Dan juga keluarga itu yang paling utama. Support ya, untuk support. Keluarga itu yang utama sebenarnya. Kalau keluarga benar-benar mengawasi anak atau ya sekarang juga kalangan dewasa ya mungkin ini bapaknya atau istrinya, jadi keluarga itu adalah yang utama. Itulah benteng yang utama Pak. Betul. Begitu juga di kampus. Ini juga sesuatu yang sangat diharapkan untuk bisa membentengi anak-anak muda kita. Betul. Dalam mencegah adanya narkoba ini ya. Mungkin gitu. Kalau terkait rehabilitasi itu, yang pernah saya tahu itu pesantren Suralaya, ya yang di Tasikmalaya itu. Nah itu ada inabah yang untuk menangani pengguna ya, Pak ya. Betul. Di Tasik. Nah itu namanya inabah itu dari pesantren Suralaya di Tasikmalaya itu. Ya. Bicara soal mahasiswa nih agak, kadang juga yang terlibat di kasus penyalahgunaan narkoba itu nggak cuma orang dewasa, tapi mungkin dari kalangan siswa juga yang mungkin masih di bawah umur gitu. Kalau dari segi proses itu apakah sama ya kalau di kasus narkoba?
di rehab juga segala macam gitu. Apakah ada perbedaan gitu ya Pak? Antara sebagai yang berhubungan dengan yang dewasa. Kalau bicara tentang pelajar atau mungkin di sini bisa dikatakan anak-anak di bawah umur ya. Mm-mm. Yang pasti kalau anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dia dibedakan dengan yang dewasa, Mm-mm. diperlakukan berbeda. Mm-mm. Dan lapas ditempatkan mereka untuk seperti dewasa kan dia ada di, contohnya kayak di Salemba atau Cipinang. Kalau mereka ada LPK namanya, jadi khusus anak-anak. Jadi itu seperti rumah, bukan seperti penjara. Oh gitu. Iya. Ada di Cinere, Pak. Cinere ya. Iya. Khusus di Jakarta kita kirimnya ke sana. Iya, iya, iya. Kalau memang anak ini berhadapan dengan hukum. Hukum, berhadapan dengan hukum ya. Tadi apa lagi, Mas? Kalau Iya, jadi sama-sama tetap di rehab juga ya. oke, kalau untuk rehabilitasi tetap harus dilaksanakan. Iya. Karena jatuh pengguna ya. Betul. Pengguna. Jadi kalau kita sudah diawali dengan mengamankan misalkan yang diduga nih Pak ya masih, kita lakukan cek awal, yaitu cek urin. Itu adalah cek yang pertama kali kami lakukan. Ya. Karena alat yang disediakan itu tidak bisa dibohongi. Mungkin kalau orang keterangan bisa nyampaikan, Bisa dibohongin ya. wah saya nggak pakai Pak, udah lama Pak gini. Coba kita cek dulu ya. Cek urin. Setelah dicek ternyata positif. Itu ketahuan itu ada 4 macam yang bisa kita cek. Jadi nggak bisa bohong. Jadi memang alat itu juga yang kita pakai untuk mengetahui ini orang memakai atau Pakai atau enggak gitu ya dari alat itu ya. ya boleh juga sih Pak. Mungkin dengan adanya ya mungkin berupa kerjasama Pak ya. Betul. Kerjasama kalau memang membutuhkan ada ya kami sih tidak bermaksud untuk bilang bahwa di mahasiswa itu ada tidak. Tapi kalau memang dari pihak kampus membutuhkan tindakan itu kami siap. Oh gitu ya. Pak, tolong Pak nih, Pak dicek urin curiga nih Pak nih. Oh gitu. Kayaknya keringetan. Gejala-gejala kayak gitu kan kita tahu tuh Pak. Kok pucat ya gini-gini Pak. Iya. Dan kita akan rahasiakan Oke. tentang hal itu. Jadi ini kan untuk kebaikan juga. Kebaikan. Iya supaya dengan adanya itu jangan lagi jadi pengguna Betul. gitu. Betul. Ya Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk pelaporan tuh bisa di website atau gimana di sosmed? Bisa langsung ke saya. Iya bisa. Telepon langsung ya Pak ya. Iya ke saya. Pak, ya mungkin ada informasi yang tadi saya bilang. Pak, ada hal yang memang perlu kehadiran Bapak di sini gini-gini. Kami siap untuk Oke. Iya. Mudah-mudahan kami datang bisa membantu ya. Iya. Membantu apa yang dibutuhkan dari pihak kampus. Ya, khususnya untuk pencegahan narkoba ini. Iya, iya. Iya. Gitu. Tapi kalau dari tantangan sendiri ya Pak, kan kita kalau berbicara narkoba itu bukan masalah yang baru-baru ini muncul ya. Ini sudah ada mungkin dari puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin ratusan juga ya. Kalau dari kepolisian sendiri tuh tantangan terbesarnya apa? Kan yang saya tahu juga kalau narkoba ini tuh jaringannya internasional ya, nggak cuma kayak di Jakarta doang, tapi udah sampai ke luar negeri gitu ya. Kalau selama ini yang Bapak jalanin tadi selama beberapa tahun ya di mungkin di bidang pencegahan narkoba itu apa aja? Mungkin saya ulang tadi ya Pak. Kalau berbicara masalah pencegahan narkoba itu kan tentunya bukan suatu masalah yang baru ya. Itu mungkin udah ada dari dulu banget gitu ya. Ya mungkin sampai sekarang belum bisa kita capai sampai bagian akar rumputnya gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri dari pihak polisian nih, tantangan terbesar dalam mungkin pencegahan dan semacam mungkin pengindaran itu ya biar narkoba tuh benar-benar hilang tuh apa Pak? Tantangan terbesarnya apa? Baik. Jadi kami dari Polres Jakarta Pusat juga pernah mendapatkan prestasi ungkap barang bukti dalam jumlah besar. Dan kami juga banyak dapat apresiasi ya. Kami juga pernah sampai rilis di Polda bersama-sama Pak Kapolda. Jadi dari progres pengungkapan itu
itu memang berjalan sampai berbulan-bulan. Memang kita saat itu dipercaya untuk mengungkap dalam skala besar ya. Jadi cara ini adalah cara pencegahan di hulu. Jadi sebelum barang ini tersebar ke Indonesia. Jadi kami pernah melakukan penangkapan di daerah Aceh, Medan, dan di Pekanbaru. Emang rata-rata di daerah Sumatera karena wilayah negara kita kan wilayah perairan ya. Dan yang terdekat dengan laut itu jalur Sumatera memang. Karena memang perdagangan dan dulu kan masuknya dari Sumatera ya, dari ujungnya dari Aceh masuk. Jadi kita pernah melakukan itu. Buat kami memang berat, tapi ketika itu berhasil diungkap, luar biasa kami. Ya, pencapaian luar biasa, kami bersemangat sekali karena memang apresiasi pimpinan juga. Sampai ratusan kilo kami ungkap. Iya, Besar ya. jadi jumlah besar. Yang pasti kami bersyukur bisa bekerja sampai mengungkap jaringan narkoba sebesar itu. Akses lewat laut itu lebih gampang apa gimana? Betul Pak. Kita kan negara kepulauan Pak ya. Kepulauan ya, betul. Jadi akses tuh bisa dari mana saja. Memang setiap wilayah terawasi melalui tugas dari TNI ya, Angkatan Laut dan Polisian. Tapi namanya pelaku kejahatan ya Pak ya. Iya. Mereka bisa memanipulasi gitu Pak. Jadi menyimpannya dengan cara mereka lah. Tapi ya kita tidak proses pendidikan itu yaitu kita mengembangkan apa yang harus kita kembangkan. Jadinya kita bisa tahu, oh begini caranya yang dilakukan. Akhirnya kita, dan biasanya juga kalau sudah masuk ke wilayah negara kita, perjalanan darat pun itu biasanya dilakukan juga sama mereka. Itu juga mereka berbagai cara untuk menyimpannya. Jadi kita harus bisa tahu cara-cara seperti yang mereka lakukan ini. Jadi dengan cara undercover atau kita selidiki melalui teknologi IT. Gitu. Karena memang lawan kita mafia narkoba. Iya, jadi kita juga harus pakai teknologi. Betul, Pak. Jadi 3 akses itu laut, darat, udara itu ya. Iya Pak. Betul Pak. Harus diawasi. Siap. Itu kebanyakan barang tuh masuk dari luar gitu ya Pak. Kalau yang produksi di sini tuh betulnya masih kalah gitu sama yang dari luar gitu. Perlu diperketat lagi dia gitu ya. Iya. Nah mungkin ini terakhir ya dari Pasmi, mungkin bisa kasih pesan nih buat mahasiswa ya tentang jangan sekali-kali deketin narkoba gitu. Mungkin kata-kata dari Bapak bisa sampaikan. Untuk generasi muda, khususnya untuk mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, mari kita jauhi hal-hal yang tidak baik ya. Karena apabila sudah eksperimen, coba-coba, ingin tahu untuk hal-hal yang nggak baik, dalam hal ini adalah narkoba, dampaknya itu sangat besar ya. Dampaknya sangat besar, tidak hanya merusak diri kita secara fisik, psikologis juga kena, kemudian secara hukum negara juga akan kena gitu kan. Dan kasihan sama orang tua, kasihan sama keluarga. Mari kita bersama-sama menjauhkan diri kita dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, khususnya untuk narkoba ini. Ya, masa depan kalian itu tergantung di tangan kalian sendiri. Betul, seperti itu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak juga ada kesan-kesan singkat gitu, pesan singkat yang buat disampaikan pada anak-anak muda tentunya ya. Baik, mungkin kalau dari kami, dari kepolisian, sangat berharap sekali ya dengan adanya undangan seperti ini Pak. Kami sangat senang hadir di sini
bisa berbagi, bisa sharing-sharing, dan juga untuk mahasiswa, para mahasiswa di sini, betul yang disampaikan tadi dengan Pak Asmi tadi, jika adik-adik mengalami masalah atau hal-hal yang memang membutuhkan konsultasi ataupun itu saran masukan dari orang tua yang di kampus ya kan, Bapak kan mungkin sebagai orang tua juga ya, Betul. ataupun kepada kami dari kepolisian, kami siap membantu, kami siap memberikan saran-saran masukan untuk adik-adik lebih baik dan bisa bersemangat kuliah Ya. mencapai cita-cita. Cita-cita. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih banyak sudah mengundang Pak Baik. kehadiran kami Sama-sama. di sini di Sama-sama. kampus Pak ya. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Asmi dan juga Ibu Ricardo ya atas jawabannya. Nggak kerasa ternyata podcast kita udah ke penghujung acara ya. Ya, ternyata teman-teman, narkoba itu bukan hanya penindakan hukum, tapi juga kesadaran bersama. Tentunya buat kita juga yang rakyat Indonesia ya, apalagi pelajar maupun mahasiswa. Dimana kita juga jangan sebagai penonton teman-teman. Kalau bisa kita sebagai agen perubahan untuk menindaklanjuti dan juga mencegah narkoba ini terjadi di kalangan remaja ataupun kalangan dewasa. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita semua. Dan jangan lupa buat teman-teman di rumah untuk like, komen, dan subscribe semua media sosial UTM Jakarta. Dan terus nantikan konten-konten selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.